Cara kedua, kendalikan pengeluaranmu. Sebagian dari kalian, para siswaku, bertanya, bagaimana seorang dapat menyimpan ke dalam pundi-pundinya sepersepuluh dari seluruh pendapatannya, bila seluruh uang yang diperolehnya tidak cukup untuk kebutuhan pengeluarannya? Begitulah Arkad mulai menyapa murid-muridnya pada hari kedua. Kemarin berapa banyak di antara kalian yang pundi-pundinya kempes? Semua, jawab seluruh kelas itu. Jadi, sama-sama kempes. Padahal, pendapatan kalian tidak sama, bukan? Sebagian memperoleh pendapatan yang lebih besar dibandingkan yang lain. Sebagian lagi punya tanggungan keluarga yang lebih besar. Meskipun demikian, toh semua pundi-pundi kalian sama kempesnya. Nah, kok bisa? Arkad membiarkan keheranannya menyusup masuk ke dalam benak para pendengarnya. Sekarang akan kuberitahukan kepada kalian suatu kebenaran yang tidak asing tentang kita, manusia. Apa yang kita sebut pengeluaran yang perlu akan selalu berubah sejalan dengan pemasukan kita, kecuali kalau kita mau menentangnya. Jangan kalian kacaukan pengeluaran yang perlu dengan keinginan-keinginan kalian. Masing-masing dari kalian bersama keluarga kalian yang baik memiliki keinginan-keinginan yang lebih besar daripada yang dapat dipenuhi oleh pendapatan kalian. Pendapatan kalian itulah yang digunakan untuk memenuhi keinginan yang harus berkembang tiada henti. Seandainya kalian habiskan pun, masih banyak keinginan kalian yang belum terpenuhi. Itulah manusia. Semua orang terbebani dengan lebih banyak keinginan daripada yang dapat kita penuhi. Karena kekayaanku, apakah kalian pikir aku bisa memenuhi segala keinginanku? Keliru sama sekali. Waktuku terbatas, kekuatanku ada batasnya. Jarak yang dapat kutempuh pun terbatas. Ada batas-batas terhadap apa yang dapat kumakan. Kegairahanku pun terbatas. Kukatakan kepada kalian, seperti halnya ilalang yang terus tumbuh di padang yang tidak ditanami oleh petani, keinginan manusia pun bertumbuh dengan lebih leluasa kalau terdapat kemungkinan untuk dipenuhi. Keinginan-keinginan kalian begitu banyak, namun yang dapat kalian penuhi cuma beberapa. Pelajarilah dengan seksama kebiasaan-kebiasaan hidup kalian. Dari sinilah dapat ditemukan pengeluaran-pengeluaran tertentu yang masih dapat diterima, yang mungkin dapat dikurangi atau dihilangkan dengan cukup bijaksana. Jadikan ini sebagai semboyan kalian. Untuk setiap uang yang dibelanjakan, kalian harus mendapatkan sesuatu yang nilainya 2 kali lipat uang yang kalian belanjakan tersebut. Dengan kata lain, tidak ada uang yang terhambur untuk sesuatu yang remeh dan tidak penting. Karena itu, tulis di buku tulis kalian setiap hal yang ingin kalian beli. Pilihlah hal-hal yang perlu dan hal-hal lain yang masih mungkin diperoleh dengan hanya membelanjakan 9/10 pendapatan kalian. Coretlah sisanya dan anggap saja sebagai bagian dari setumpuk keinginan yang tidak akan terpenuhi dan tidak pernah kalian menyesali. Lantas, buatlah anggaran atas pengeluaran-pengeluaran yang perlu. Jangan sentuh sepersepuluh yang sekarang sedang mengembungkan pundi-pundi kalian. Jadikan keinginan untuk membuat pundi-pundi kalian penuh itu sebagai keinginan yang besar. Tetaplah berjalan sesuai dengan anggaran, dan teruslah buat penyesuaian supaya bisa mempermudah. Jadikan ini sebagai cara pertama yang membantu membuat pundi-pundi kalian jadi gembung. Salah seorang siswa yang mengenakan perhiasan dan jubah merah bangkit, berdiri, dan berkata, "Saya ini orang bebas. Saya percaya bahwa saya punya hak untuk menikmati segala kenikmatan hidup. Karena itu, saya menentang perbudakan oleh anggaran yang menentukan seberapa banyak yang dapat saya gunakan, serta untuk apa saja. Saya rasa itu akan mengurangi kenikmatan hidup dan membuat saya tidak lebih dari seekor keledai beban saja." "Saudaraku, siapakah yang menentukan anggaranmu?" tanya Arkad. "Saya sendiri," jawab pemrotes itu. "Dalam hal ini, kalau si keledai beban itu harus mengatur sendiri bebannya, apakah dia akan memasukkan pula perhiasan permata dan permadani-permadani serta batangan-batangan emas yang berat? Tidak demikian, bukan? Dalam daftarnya, ia hanya akan memasukkan rumput dan bulir-bulir gandum kasar, serta sekantong air yang untuk perjalanan di padang gurun.
Tujuan sebuah anggaran adalah membantu pundi-pundi kalian menjadi tambun. Itu dimaksudkan untuk membantu kalian memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian dan sejauh mungkin juga keinginan-keinginan yang lain. Anggaran juga memungkinkan kalian mewujudkan keinginan-keinginan yang paling kalian dambakan dengan cara tidak memboroskan uang yang memenuhi kebutuhan keinginan-keinginan sesaat. Bagai sinar terang dalam gua yang gelap, anggaran kalian memperlihatkan celah-celah kebocoran dari pundi-pundi dan memungkinkan kalian menghentikan kebocoran-kebocoran itu, serta mengendalikan pengeluaran-pengeluaran yang hanya untuk tujuan yang jelas dan memberi hasil. Karena itu, inilah cara kedua untuk membuat pundi-pundi Kempes menjadi tambun. Anggarkan pengeluaran-pengeluaranmu sehingga kau dapat memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu, untuk membayar kenikmatan-kenikmatan, dan untuk memenuhi keinginan-keinginanmu yang sungguh bernilai tanpa membelanjakan lebih dari 9/10 pendapatanmu. Cara ketiga, lipat gandakan emas kalian. Lihatlah pundi-pundi kalian yang Kempes mulai tambun. Kalian telah mendisiplinkan diri sehingga tetap menyimpan 1/10 dari yang kalian dapatkan. Kalian telah mengendalikan pengeluaran-pengeluaran untuk menjaga agar harta terus bertumbuh. Selanjutnya, kita akan membahas cara-cara untuk membuat harta bekerja dan berlipat ganda. Emas dan pundi-pundi memang enak dilihat dan dapat memuaskan jiwa yang dahaga, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Emas yang kita sisihkan dari pendapatan kita cuma permulaan. Penghasilan yang dapat diberikan oleh emas itu akan membangun peruntungan kita. Demikianlah kata Arkat membuka pengajaran kepada para siswanya pada hari ketiga. Nah, bagaimanakah kita dapat membuat emas bekerja dan memberi kita pendapatan? Investasiku yang pertama tidak berhasil, sebab aku malah kehilangan semuanya. Aku akan menyinggung kisah ini nanti. Investasi pertamaku yang menguntungkan adalah uang yang aku pinjamkan kepada Anggar, seorang pembuat perisai. Setiap tahun ia membeli perunggu dalam jumlah besar dari seberang laut untuk digunakan dalam bisnisnya. Karena kekurangan modal untuk membayar para pedagang, ia mau meminjam dari mereka yang berpunya dengan membayar lebih. Ia orang yang sangat terhormat. Ia membayar kembali pinjamannya bersama bunganya pada saat berhasil menjual perisai-perisainya. Setiap kali meminjamkan uang padanya, aku pinjamkan pula bunga yang ia bayarkan kepadaku. Jadi bukan cuma modalku yang bertambah, tetapi hasil yang kuberikan pun bertambah. Sungguh menyenangkan rasanya memasukkan jumlah keseluruhan itu ke dalam pundi-pundiku. Dengarkan para siswaku, kekayaan seseorang tidak terletak pada kebanyakan uang yang ada dalam pundi-pundinya, tetapi pada pemasukan yang ia bangun dengan aliran emas yang terus-menerus masuk ke pundi-pundinya dan terus membuatnya makin kembung. Itulah yang diinginkan oleh setiap orang. Bukankah kalian menginginkan pendapatan yang terus-menerus bertambah besar, baik ketika sedang bekerja maupun bepergian? Aku sudah memperoleh pendapatan besar, begitu besarnya sehingga aku disebut sebagai orang yang sangat kaya. Pinjamanku kepada Anggar merupakan latihanku yang pertama dalam penanaman modal yang menguntungkan. Setelah mendapat kebijaksanaan dari pengalaman itu, kuperluas pinjaman dan investasiku sejalan dengan bertumbuhnya modal yang aku punya. Pada awalnya cuma dari beberapa sumber, namun kemudian dari banyak sumber, masuklah ke dalam pundi-pundiku aliran kekayaan dan emas. Harta ini tersedia dan siap kumanfaatkan. Tentu saja setiap kali aku harus memutuskan mana pemanfaatan yang sungguh bijaksana dan mana yang tidak. Lihatlah dari pendapatan yang tak seberapa, aku telah memperoleh sebarisan budak emas, yang masing-masing bekerja dan memberikan lebih banyak emas lagi. Dan bukan hanya mereka yang bekerja untukku, anak-anak mereka, serta anak-anak dari anak-anak mereka juga bekerja untukku. Sampai begitu besar pendapatan yang dihasilkan dari gabungan usaha mereka itu. Emas bertambah dengan cepat bila menghasilkan pendapatan-pendapatan yang masuk akal, seperti yang akan kalian lihat dari kisah berikut. Ketika anak lelaki pertamanya lahir, seorang petani menyisihkan 10 keping perak dan menyerahkannya kepada seorang pemutar uang untuk dibungahkan bagi anaknya sampai ia berusia 20 tahun. Pemutar uang itu melakukannya dengan kesepakatan bahwa bunganya 1/4 dari nilai pokok untuk setiap 4 tahun. Karena jumlah yang ia tanamkan itu merupakan milik anaknya, petani itu meminta agar bunganya juga ditambahkan pada modal pokoknya.
Ketika anak itu telah mencapai 20 tahun, sang petani mendatangi pemutar uang itu lagi untuk menagih uangnya. Pemutar uang itu menjelaskan bahwa karena jumlahnya telah meningkat sesuai dengan kaidah bunga berbunga, uang yang semula cuma 10 keping perak itu sekarang telah menjadi 30 setengah keping perak. Petani itu sangat puas dan karena anaknya tidak membutuhkan uang itu, ia tetap membiarkan uang itu pada pemutar uang tersebut. Sementara itu, ketika anaknya berusia 50 tahun, ayah itu telah berpindah ke dunia lain, dan pemutar uang itu mengembalikan kepada anak itu 177 keping perak. Jadi dalam waktu 50 tahun, investasi itu telah berlipat ganda lebih dari 17 kali lipat. Maka inilah cara ketiga untuk membuat pundi-pundi yang kempes menjadi gembung. Buatlah agar setiap keping uangmu bekerja sehingga menghasilkan uang lagi, seperti kawanan ternak di padang, serta memberimu pendapatanmu, yaitu aliran kekayaan yang akan terus mengisi pundi-pundimu.